Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan untuk memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Ini satu mazmur di mana Daud menyadari bahwa Allah adalah pencipta dan penguasa seluruh dunia, amin. Bukan hanya untuk bangsa Israel, tapi untuk semua umat manusia. Dan Daud juga menyadari bahwa satu-satunya Allah yaitu Tuhan, yaitu Bapa kita, yang layak disembah, yang layak dipuji ya. Bahkan bukan hanya itu, Daud mengambil satu sikap, dia minta petunjuk atau minta diajarkan supaya dia bisa hidup di dalam kebenaran dan menetap dalam kebenaran dan terus bersyukur selama-lamanya. Karena itu pagi ini saya mau mari kita naruh hati kita untuk betul-betul menyembah dan memuji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau pagi ini Tuhan, kami diberi kesempatan, kesehatan, dan kami punya rasa syukur datang kepada Engkau, karena kami tahu sebentar lagi Tuhan, kami akan ditunjukkan akan jalan-jalan-Mu. Kita akan diajarkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Dan kita akan terus bersyukur supaya hati kami waktu kami mendengarkan apa yang Kamu bagikan, membantu hati kami. Dan kami boleh pulang menjadi pribadi-pribadi yang sudah diubahkan. Sertai berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Brothers and sisters, jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Tidak terasa sudah bulan Juli dan itu berarti kita sudah melewati separuh ya dari tahun 2023 dan kita bisa ada hari ini semuanya karena penyertaan Tuhan, amin. Kita mau nyanyikan lagu ini yang sebagai deskripsi, sebagai deklarasi bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita, kita ada sampai hari ini itu semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena Tuhan baik, amin. Mari kita siapkan hati kita nyanyikan lagu ini. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kita nyanyikan lagi dari awal. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan lagi, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi kata. Ku mau memuji-Mu, Mari angkat tanganmu. ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, Mau sembah Engkau Tuhan. ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, oh, selalu puji-Mu Tuhan. Ku selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang layak menerima segala kemuliaan, segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Amin. Mari kita puji Tuhan. Here I am to worship. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. I'll never know how much it cost to see my sin upon that cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely.
altogether worthy, altogether wonderful to me. Lebih dahsyat lagi katakan, here I am. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama semangat lagi memuji Tuhan. Boleh mungkin dicolek kanan kirinya, ayo semangat kita joget buat Tuhan, amin. Come on. Yeay, semua yang bisa tepuk tangan, come on. Jangan lupa joget, 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 asik. Kita mau sama-sama deklarasikan, Tuhan kita maha besar. Here we go. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Keren. Kalau kita punya Tuhan yang besar, kita pasti siap menceritakan Tuhan kita yang besar, amin. Let's go. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. One more time. Let's go, come on. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Come on! Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Brothers and sisters, please welcome Juan from Bandung. Come on. Everybody clap your hands.
maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih Dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan Come on. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, Dahsyat. dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Berhasil, silakan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Mari kita berterima kasih kepada saudara-saudari yang melayani kita pada hari ini. Membantu kita untuk bisa memuji, meninggikan Tuhan kita yang maha besar. Saya pribadi sangat-sangat bersyukur bisa bertemu lagi dengan saudara-saudari semua pada minggu pagi hari ini. Waktu masuk, lihat senyum, dapat pelukan yang hangat dari kita semua di sini. Itu betul-betul memberikan saya energi, semangat yang lebih lagi untuk bisa memuji Tuhan pada hari ini. Saya mengajak kita sekali lagi, mari kita sambut kanan kiri kita bilang, sangat senang ketemu Bapak Ibu saudara-saudari semua di sini hari ini, oke? Dengan semangat. One more time, yes. Oke. Sudah? Ada yang masih belum semangat kanan kirinya? Kalau belum, dicolek sekali lagi boleh biar semangat, oke? Alright. Kita akan mulai dengan doa sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Engkau Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang kami nggak bisa sanggup pahami hanya dengan kemampuan pikiran kami, Tuhan. Kami manusia yang sangat terbatas. Tapi biarlah Tuhan di bulan ini kami sekali lagi mau mengenal Engkau lebih dalam. Mau bisa melihat karakter Engkau lebih jauh, Tuhan. Sehingga kami semakin kagum akan Engkau. Dan kami semakin bisa memuji dan memuliakan Engkau, Tuhan. Bantu kami di sini Tuhan dengan segala keterbatasan kami, Tuhan. Betul-betul Tuhan bisa menyembah Engkau, Tuhan. Sebagai satu-satunya Tuhan dan Allah kami, Tuhan. Kami bersyukur kami boleh mengenal Engkau dengan segala keterbatasan kami. Kami bersyukur kami boleh punya hubungan dengan Engkau dengan segala kelemahan kami, Tuhan. Kami bersyukur atas darah yang Kau curahkan di atas kayu salib. Sehingga kami semua di sini, Tuhan, mempunyai kesempatan untuk bisa mempunyai hubungan dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah firman Engkau sekali lagi Tuhan membantu kami, menyegarkan kami, menguatkan kami. Sehingga kami Tuhan betul-betul bisa mengenal Engkau dan menyembah Engkau dengan lebih benar lagi pada hari ini Tuhan. Sekali lagi biarlah Engkau dengan segala kuasa Engkau, dengan roh Engkau sendiri Tuhan yang menyertai kami semua di sini Tuhan. Menyertai hati kami dan menyertai hamba-Mu yang akan membagikan firman pada hari ini. Kami serahkan semuanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudari, sangat semangat bisa ketemu lagi. Dan seperti yang tadi Gary katakan, tanpa terasa ini udah memasuki semester kedua ya daripada tahun 2023. Betul-betul waktu berlalu begitu cepat. Dan saya berharap kita punya satu semester yang luar biasa untuk kehidupan kita secara pribadi dan juga perjalanan kita bersama-sama dengan Tuhan. Nah di bulan Juli. Ini bulan yang spesial. Kenapa? Karena sebagai satu jemaat kita pengen bisa bertumbuh di dalam penyembahan kita. Di dalam worship kita kepada Tuhan. Tema kita untuk bulan ini adalah the one and only. Ya, satu-satunya.
yang kita ambil dari buku Keluaran pasal 34 ayat yang ke-14. Dikatakan sana, sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Ya, kalau di NIV-nya dikatakan, do not worship any other God. For the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Saya nggak tahu bagaimana perasaan kita pertama kali membaca ayat ini. Tapi ini benar ada di Alkitab. Dan Tuhan katakan dengan sangat jelas bahwa His name is jealous. Nama dia adalah cemburuan atau pencemburu. Dan dia adalah Allah yang cemburu. Kita akan bahas ini lebih dalam di dalam pelajaran kita hari ini. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan kepada kita semua di sini, seperti yang kita pernah pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa Tuhan kita memiliki banyak nama. Terutama di perjanjian lama, karena ada banyak nama dalam bahasa Ibrani yang dipakai untuk menggambarkan Tuhan kita. Setiap nama yang dipakai menggambarkan atributnya Tuhan, karakteristiknya Tuhan, identitas daripada Tuhan itu sendiri. Dan beberapa nama yang kita mungkin sering dengar atau sering pakai adalah sebagai berikut. Seperti El Shaddai, ya, kita mungkin sering baca itu di firman Tuhan, ya, yang mengatakan bahwa Tuhan Maha Besar. Itu 7 kali dipakai. El Elyon, Tuhan Maha Tinggi. Itu 28 kali dipakai di perjanjian lama. Adonai, yang artinya Tuan, Master, Lord, itu dipakai 434 kali. Ya, Yahweh, ini yang common yang kita sering dengar, atau Jehovah, yang artinya juga Tuan, itu dipakai 6.519 kali. Kemudian tidak cuma dikata Jehovah, tapi juga ada description-nya di belakang, ya, kayak Jehovah Nisi, the Lord is my banner. Tuhan adalah panjiku, panji kemenanganku. Itu dipakai 1 kali. Jehovah Ra'ah, the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Itu juga dipakai sekali. Ingat ini ada di mana? Di Mazmur 23, betul, ya. Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Itu juga dipakai sekali. Kemudian Jehovah Shammah, the Lord is there. Tuhan sudah ada di sana. Kalau kita pernah ingat ada satu pasangan yang pernah khotbah tentang ini, ya, dari Amerika, namanya Derek Fatts. Ya, ini adalah besannya John Louis waktu itu. Dia bicara tentang Jehovah Shammah, yang artinya Tuhan sudah ada di depan. Ya, Tuhan sudah ada terlebih dahulu di sana. Ya, dan ini adalah salah satu nama yang dipakai untuk menggambarkan Tuhan. Ini ada di buku Yeskiel. Kemudian ada Jehovah Sidkenu. Ya, Tuhan adalah Allah kebenaran kita. Itu 2 kali dipakai. Jehovah Mekodiskem, the Lord who sanctifies you. Tuhan yang memurnikan kita. Itu 2 kali dipakai. El Olam, the everlasting God. 3 kali dipakai. Elohim, ya, Tuhan. Itu lebih daripada 2000 kali dipakai. Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ingat gak ini dipakai di mana? Ini cuma sekali. Pada saat lupa. Tuhan menyediakan dipakai pada saat, betul, Abraham mengorbankan Ishak, ya. Waktu itu dia bilang Jehovah Jireh. Kenapa? Karena Tuhan menyediakan, pengganti daripada Ishak pada saat itu. Jehovah Shalom, the Lord is peace 1 kali. Jehovah Sabaoth, the Lord of hosts. Ya, itu dipakai lebih dipakai daripada 280 kali. Tapi ada satu yang sangat menarik, yaitu Elkanah. Ini yang tadi kita baru baca sama-sama. Ini adalah tentang a jealous God. Allah yang cemburu.
Ini dipakai 6 kali. Di Keluaran pasal 20 ayat 5, Keluaran pasal 34 ayat 14 tadi itu 2 kali kata karena dipakai. Ulangan pasal 4:24, Ulangan pasal 5 ayat 9, dan Ulangan pasal 6 ayat 15. Tidak apa nanti slide-nya saya bagikan, kita bisa ambil waktu pelajari lebih dalam lagi di rumah. Nah, kenapa saya mau ambil waktu hari ini untuk kita sama-sama belajar tentang Elkanah atau a jealous God atau Allah yang cemburu ini. Karena terus terang Bapak Ibu Saudari, dari semua nama yang dipakai untuk menggambarkan atribut Tuhan, tidak ada yang lebih kontroversi lagi daripada nama ini. Oke, nama ini atau sebutan ini sangat kontroversial. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan untuk menerima atribut, karakteristik, sifat daripada Tuhan yang pencemburu. Kenapa? Karena bagi kita manusia, sifat cemburuan ini dianggap terlalu duniawi, terlalu manusiawi. Bagaimana Tuhan yang maha segalanya bisa memiliki rasa cemburu ini? Jadi apa bedanya dengan manusia biasa? Kalau Tuhan yang maha segalanya, yang begitu luar biasa, tetap masih bisa cemburuan. Jadi apa bedanya sama gue? Mungkin itu pertanyaan yang kita banyak tanyakan. Dan terus terang ini adalah menjadi pertanyaan daripada banyak orang juga. Bahkan tidak sedikit yang menolak atau meninggalkan iman Kristen karena atribut Tuhan yang ini. Saya sering nonton YouTube ya, terutama tentang apologetik, tentang bagaimana orang bisa defend iman mereka. Saya suka nonton kadang-kadang yang debat terbuka atau orang-orang yang mengajar di depan universitas. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan orang adalah, kenapa Tuhan itu pencemburu? Kok bisa yang namanya Tuhan tapi pencemburu? Jadi mereka menggunakan atribut ini untuk menjatuhkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, harusnya tidak punya sikap yang cemburuan. Nah, ini yang kadang-kadang bisa menjadi orang bingung, kenapa ya? Tapi hari ini terus terang, banyak orang membuat kesimpulan terlalu dangkal dan terlalu cepat tanpa menyelidiki lebih dalam daripada firman Tuhan itu sendiri. Karena terus terang cemburu atau jealous adalah sifat dan karakteristik yang sering diekspresikan secara negatif oleh manusia. Kita tanpa kita sadari pun langsung memproyeksikannya itu kepada Tuhan. Ya, karena kita melihat cemburu itu pasti begini. Tapi kata cemburu itu sendiri artinya boiling, artinya passion, tidak selalu dalam konteks negatif seperti yang dialami oleh manusia. Hari ini kalau kita betul-betul bisa mengenal Tuhan dengan sifatnya yang benar dan mengerti atribut ini, karena atribut ini salah satu atribut yang terpenting, kita ini akan semakin kagum, semakin bisa menghargai Tuhan, dan semakin bisa menyembah Tuhan kita dengan baik. Sebenarnya ada beberapa contoh daripada sifat, karakter, sikap yang digunakan atau diekspresikan secara benar dan rohani, hasilnya bisa positif. Tapi kalau digunakan secara negatif, hasilnya juga negatif. Contoh, ya, Tuhan nggak mau kita menjadi seorang penakut, betul tidak? Ya, Tuhan bilang jangan jadi penakut. Tetapi yang menarik, Tuhan mau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, betul? Tuhan nggak mau kita jadi penakut, tapi Tuhan mau kita punya rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita punya rasa takut Tuhan, itu berarti kita respect, kita kagum, kita taat, kita percaya kepada Tuhan. Makanya itu akan menjaga untuk hidup kita tidak semaunya kita. Yang kedua, contohnya, Tuhan nggak mau kita memiliki duka cita yang dari dunia. Worldly sorrow, kita baca ini di 2 Korintus pasal yang ke-7, betul ya? Tapi Tuhan mau kita memiliki yang namanya duka cita yang menurut kehendak Allah.
Atau kita sebut sebagai godly sorrow. Kenapa? Karena duka cita menurut kehendak dunia akan membantu kita cuma nyesel doang. Aduh, tahu gitu gue gak lakukan. Aduh, kita takut akan konsekuensinya. Tapi kalau duka cita menurut kehendak Allah akan membantu kita menjadi orang yang bertobat. Contoh yang lain lagi. Tuhan tidak mau kita menjadi seorang pemarah. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang jengkel, yang marah terhadap dosa-dosa kita, betul? Kenapa? Karena dengan cara begitu baru kita akan bisa meninggalkan dosa-dosa kita. Kita baru bisa serius akan dosa-dosa kita. Contoh yang sering lagi dipakai ada lagi nih. Kalau kita dengar kata seks, itu positif atau negatif? Tergantung, betul tidak? Tapi berapa banyak orang yang kata seks, jangan ngomong kata itu. Padahal yang menciptakan hubungan seks adalah Tuhan. Tetapi Tuhan menciptakan hubungan seks untuk konteks suami dan istri. Di luar itu disebutnya sebagai percabulan dan perzinahan. Tapi selama digunakan dalam konteks suami dan istri, itu sesuatu yang positif. Sesuatu yang harus. Sesuatu yang merupakan ekspresi daripada kasih sayang pada suami dan istri. Tapi di luar itu salah. Demikian pula hari ini dengan yang namanya cemburu. Jealous. Karena mengapa Tuhan menyebut dirinya sebagai pencemburu? Karena ini terus terang ini adalah atribut yang sangat penting dari Tuhan. Kalau saja kita hari ini memiliki pengertian yang benar akan karakteristik Tuhan yang pencemburu, kita akan semakin kagum akan Tuhan dan semakin melihat berapa spesialnya kita di mata Tuhan. Jadi hari ini mari kita sama-sama lihat apa sih alasan Tuhan menyebut dirinya sebagai pencemburu. Kita sama-sama belajar dari firman Tuhan dan biar firman Tuhan yang membantu kita semua pada pagi hari ini. Mau? Mau? Oke, kalau mau baru lanjut, kalau enggak kita pulang. Oke, right, kita lihat sama-sama. Kita balik ke beberapa ayat sebelumnya, di ayat yang ke-10. Oke, dikatakan firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Mari kita berhenti di sana dulu. Karena perjanjian yang Tuhan buat dengan bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi bangsa yang spesial di mata Tuhan. Menjadi bangsa pilihan bagi Tuhan. Dengan kata lain, banyak privilege yang bangsa Israel terima dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain. Karena perjanjian ini. Karena perjanjian yang Tuhan buat dengan bangsa Israel, ada hubungan yang khusus. Ada hubungan yang istimewa yang hanya terjadi antara Tuhan dengan bangsa Israel. Yang tidak dimiliki oleh bangsa lain dengan Tuhan. Jadi begitu spesialnya hanya karena satu perjanjian. Kita lihat lagi di Yeremia pasal 31 ayat 33. Spesialnya kayak apa sih? Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Perjanjian yang dimiliki bangsa Israel dengan Tuhan membuat bangsa Israel menjadi milik daripada Tuhan. Hal yang pertama, kenapa Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu? Karena kita adalah milik Tuhan. Dalam satu bulan ini, saya diberikan 3 kali kehormatan untuk memimpin ibadah pemberkatan pernikahan. Saya bisa menyaksikan bagaimana di hadapan Tuhan pasangan-pasangan ini mengikat diri mereka
dengan sebuah janji sebagai suami dan istri. Dua menjadi satu. Hubungan mereka tiba-tiba menjadi eksklusif. Hanya untuk mereka, suami dan istri. Dan ini terjadi kenapa? Karena ada janji yang mereka ucapkan. Janji itu mengubah status mereka. Yang tadinya dua single, sekarang menjadi satu. Yang tadinya dua individu, sekarang menjadi suami dan istri. Hubungan yang tadinya berbeda, dua orang berbeda, tapi sekarang menjadi satu keluarga. Dan menjadi sangat spesial untuk mereka. Sama ketika saya mengikat janji saya dengan Hong Hong. Hampir 26 tahun yang lalu. Begitu saya ikat janji dengan dia, hubungan kita menjadi hubungan yang spesial. I belong to you, you belong to me. Betul ya? Saya jadi milik Hong Hong, Hong jadi milik saya. Karena janji tersebut. Nah, sekarang setelah saya ikat janji dengan Hong Hong, masih bolehkah saya sembarangan membangun hubungan dekat dengan wanita lain? Boleh nggak? Awas kata Hong Hong, kencang sekali ngomongnya. Oke? Boleh nggak? Terus kalau saya ngomong, Hani, tapi ini lebih cantik, lebih pintar, lebih baik dari kamu, gimana dong? Boleh nggak? Apapun alasannya boleh nggak? Nggak boleh, betul tidak? Kenapa? Karena sekarang, karena janji tersebut saya sudah menjadi suami dan istri. Segitu powerfulnya janji tersebut. Jadi kalau saya hari ini pergi nonton berdua dengan wanita lain, kira-kira Hong Hong akan bagaimana? Keluar tanduk. Tanduknya berapa banyak, seberapa panjang? Bisa nggak saya bilang, Hani, karena jalan nonton sama kamu kurang fun sama dia, enak ceritanya seru. Kira-kira Hong Hong akan terima nggak? Tentu tidak, betul tidak? Dia akan cemburu gak? Ya. Kalau dia gak cemburu saya bingung. Kalau Hong bilang sama saya, Hani, dia telepon saya, minggu depan saya ada janji mau liburan sama cowok lain. Hah? Terus saya bilang apa? Oh, ya udah, kamu butuh refreshing ya, silakan. Nggak apa-apa. Silakan liburan sama. Saya, siapa cowoknya berani-berani yang ngajak? Kurang aja nih orang. Kalau saya hari ini di mall, jalan, saya gandeng cewek lain, ketemu kalian, kira-kira kalian ngomongnya apa? Kenalin dong. Kan enggak. Kamu akan langsung video call, semua kamu udah viral langsung. Nah, kenapa? Karena kita udah jadi suami istri. Tapi hari ini, kalau ini bukan istri saya, mau pergi sama siapa ya? Bukan urusan saya. Tapi satu janji itu membuat hubungan itu menjadi eksklusif. Bayangkan jika pasangan kita nggak cemburu. Dan kalau kita tidak cemburu akan pasangan kita. Pasti kita mempertanyakan dong. Kalau saya bilang, Hani, saya mau pergi nonton sama cewek ini. Oh ya udah Hani, enjoy ya. Yang akan muncul di hati saya adalah, dia masih sayang saya nggak ya? Betul nggak? Apakah saya ini masih spesial buat dia? Jangan-jangan gua nonton sama cewek ini dia lagi nonton sama cowok lain.
Jangan-jangan ada yang lain nih, makanya dengan gampangnya dia bilang, oh ya gak apa-apa nonton 3 film sekaligus. Lebih lama lebih baik. Kan gak begitu. Kita akan bertanya-tanya kalau pasangan kita tidak cemburu malah. Jadi kalau dia cemburu, berarti kita ini masih spesial buat dia. Kita ini masih disayang sama dia. Karena kita ini milik dia. Tuhan cemburu karena kita miliknya Tuhan. Tuhan cemburu karena kita spesial di hadapan dia. Tuhan sangat sayang. Dan dia mau mengikat sebuah janji dengan kita. Tuhan bahkan menggambarkan hubungannya dengan kita sebagai hubungan suami dan istri. Sama. Efesus pasal 5 tekankan itu. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak Ibu Saudari, saya nggak tahu perasaan kalian bagaimana. Waktu saya mempersiapkan ini, saya duduk sebentar saya pikir, wow, God, you're jealous for me. Wow, saya merasa sangat spesial. Saya nih Tuhan, yang banyak kekurangannya ini Tuhan. And you jealous for me. Wow. Berarti I have this special relationship dengan Tuhan. Dan itu harusnya perasaan kita. Respon kita harusnya, kalau kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang penjemburu, dan dia cemburu akan kita, harusnya apa? Kita ini bersyukur dong. Betul nggak? Saya kalau ngomong masih nanyain, ini kau pergi sama siapa? Siapa wanita itu? Saya akan bersyukur. Kenapa? Berarti kita masih sangat spesial dan berarti bagi Tuhan kita. Respon kita harusnya bagaimana? Respon kita harusnya juga setia kepada Tuhan, betul tidak? Kenapa? Karena Tuhan begitu setia sama kita, makanya dia marah. Dia cemburu, kenapa? Karena kita tidak setia. Dan respon kita harusnya kita mau terus bertumbuh untuk semakin mengasihi Tuhan. Saya suka apa yang dikatakan John Piper. Dia bilang gini, if we turn away from God as the greatest treasure, we turn away from our own greatest pleasure. Oke, jika kita meninggalkan Tuhan sebagai harta yang paling berharga, kita meninggalkan sumber kesenangan terbesar kita. Kenapa saya merasa ini sangat luar biasa? Karena terus terang, ini juga menggambarkan hubungan suami istri sebenarnya. Kadang-kadang kita berpikir, kita mau cari pleasure di tempat yang lain. Tapi sebenarnya dengan kita meninggalkan our greatest treasure, yaitu pasangan kita akan kehilangan sebenarnya the greatest pleasure. Only when we are faithful sama pasangan kita setia sama pasangan kita, we gonna have the greatest pleasure. Bukan dengan yang lain. Amin suami istri. Agak mengerikan ini. Saya tanya ulang sekali lagi. Amin suami istri. Oke, berarti tadi kurang fokus aja kali ya. Saya uji sekali lagi. Amin suami istri. Oke. Membuat saya sedikit lebih lega. Nah, saya nggak bisa untuk hanya merit doang. Saya tahu saya dapat komunikasi. Kok ngomongnya tentang merit doang? Emang nggak ada single di ruangan ini? Single. Campus. Sama. Kamu mungkin hari ini nggak punya suami atau istri. But you have God. Kamu punya Tuhan. You are married to God. Kalau kalian nggak percaya ini, then read your Bible. That's what Bible said. Itu kita katakan bahwa kita ini menjadi suami dan istri dengan Tuhan. That's how special it is. Harusnya gimana? Sama. God has to be our greatest treasure. Harta yang terbaiknya kita. Waktu kita faithful, kita akan enjoy the greatest pleasure.
Itu yang Tuhan desain. That's why Tuhan cemburu. Kenapa? Karena kita ini adalah milik daripada Tuhan. Kita tinggalkan the greatest treasure, kita juga akan kehilangan the greatest pleasure. Amen. Yang kedua, kita lanjut ya, ayat ke-11 sampai 12. Apa alasan kedua Tuhan mau cemburu pada kita di sini? Tapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, orang Yebus. Berawas-awaslah. Jangan kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu. Supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Kita berhenti di sini. Kita tahu ceritanya bagaimana Tuhan menghalau bangsa-bangsa lain. Agar bangsa Israel bisa menempati dan menikmati tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Tuhan usir. Tuhan musnahkan. Supaya bangsa Israel bisa dapatkan tanda yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tapi ketika bangsa Israel mulai kompromi dan mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa lain, yang terjadi apa? Mereka akhirnya terjerat. Dan mereka kehilangan apa yang Tuhan sebenarnya siapkan buat mereka. Mereka kehilangan apa yang Tuhan mau berikan buat mereka. Itu yang terjadi. Bahkan tidak cuma itu. Bangsa Israel harus dibuang ke Assyria, ke Babilonia, kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Hari ini kenapa Tuhan adalah Tuhan yang cemburu? Karena ada berkat Tuhan yang Tuhan gak mau kita sampai kehilangan. Ada berkat Tuhan yang Tuhan gak mau sampai kita di sini tidak bisa nikmati. Padahal dia udah siapkan buat kita. Hanya karena kita membuat pilihan yang salah dalam hidup kita. Tuhan cemburu. Karena dia tahu jika kita mulai kompromi terhadap dosa, kita ini bisa jadi buta. Dan kita gak bisa lagi memilih yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan buat kita. Sebagai manusia kita cenderungnya memilih apa yang terlihat di depan mata. Apa yang tersedia di depan mata. Daripada kita percaya bahwa Tuhan itu sudah siapkan yang lebih baik ketika kita di sini setia kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang akhirnya memilih membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa lain yang terlihat. Daripada menunggu dan percaya bahwa Tuhan yang tidak terlihat sudah menyiapkan yang lebih baik. Akhirnya mereka kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Paulus mengerti ini. Makanya Paulus katakan di 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 2-3. Dia bilang gini kepada jemaat Korintus. Dia bilang, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tapi aku takut. Kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Bapak ibu saudari, Paulus bilang, gue gak mau jemaat Korintus itu sampai ketipu, jadi berubah setia. Seperti Hawa ketipu. Paulus mengatakan dia cemburu dengan cemburu ilahi. Dan dia tidak mau jemaat Korintus diperdaya dan kehilangan berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Jadi bagaimana Hawa diperdayai? Kita sudah tahu ceritanya. Dikatakan di Kejadian pasal 3 ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Hasilnya kita tahu. Manusia jatuh dalam dosa dan harus meninggalkan Taman Eden. Bapak ibu saudari, adakah hari ini hal yang lebih menarik perhatian kita daripada Tuhan? Kita masih bisa datang gereja hari ini. Tapi betulkah hari ini Tuhan
adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita? Atau ada hal-hal lain yang lebih menarik perhatian kita? Adakah doa-doa yang belum terjawab, keinginan-keinginan yang belum tercapai, yang membuat kita hari ini mulai menggunakan cara kita sendiri? Kenapa bangsa Israel ini membuat perjanjian dengan bangsa-bangsa pada saat itu? Karena mereka merasa Tuhan tidak cukup. Tuhan tidak sanggup. Mereka akhirnya memilih untuk apa? Lebih baik saya bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang ada. Biar mereka yang menolong, biar mereka yang menyelamatkan, daripada mereka bergantung kepada Tuhan. Berapa sering kita pun jatuh dalam hal yang sama? Apakah hari ini kita mulai kehilangan iman akan janji-janji Tuhan? Apakah kita mulai membuat diri kita kompromi akan dosa-dosa kita? Saya bertemu dengan satu orang seminggu yang lalu. 10 tahun yang lalu, dia ada dalam jemaat di Jakarta. Sesuatu terjadi dalam hidup dia. Dia menjadi khawatir. Dia menjadi takut. Dia berpikir kalau dia ikut Tuhan, dia tidak akan pernah bisa secure financially. Dia tidak akan pernah aman secara keuangan. Dia pikir kalau dia ikut Tuhan, dia tidak bisa mencapai apa yang dia impikan. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk meninggalkan jemaat dan mulai melakukan segala sesuatunya dengan cara dia sendiri. Saya ketemu dia minggu lalu, dia katakan, Pak Budi, lucu. Semakin saya kejar, semakin saya nggak dapatkan. Semakin saya kejar, semakin tidak terjadi. Oleh karena itu awal tahun ini, dia memutuskan untuk kembali mencari Tuhan. Dia kembali untuk bergantung pada firman Tuhan. Dia kembali ke dalam jemaat. Dan yang menarik, dia katakan, percaya nggak percaya Pak Budi? Waktu saya kembali dan saya mulai surrender lagi. Saya mulai bergantung pada Tuhan lagi. Saya mengikuti cara Tuhan lagi. Saya mendapatkan lebih daripada apa yang saya bayangkan. Hari ini saya tahu godaannya besar. Ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita mau. Untuk kita memilih jalan kita sendiri, cara kita sendiri. Tapi saya mau ingatkan Tuhan kita Tuhan yang cemburu. Dan dia tidak mau kita diperdayakan. Kenapa? Karena sebenarnya yang dia siapkan buat kita luar biasa. Makanya dia tidak mau kita di sini kehilangan berkat yang dia sudah siapkan buat kita. Saya percaya hari ini Christ is enough. When we never have enough of Him. Kristus itu cukup. Lebih daripada cukup. Tuhan itu cukup. Kalau kita di sini nggak pernah cukup akan Tuhan. Yang sering terjadi adalah kita sibuk mencari di tempat yang lain. Kita sibuk bergantung kepada hal yang lain. Lebih daripada bergantung kepada Tuhan. Dan itu membuat sepertinya Tuhan tidak cukup dalam kehidupan kita. Tapi sebenarnya there's so much about God. Yang kita masih bisa kenali. Yang kita masih bisa bergantung. Hari ini saya mau tanya, apakah Tuhan cukup buat kita? Apakah jalan Tuhan cukup buat kita? Apakah cara Tuhan cukup buat kita? Ini yang kita mesti jawab. Tuhan cemburu karena terus terang. Bukan karena dia, tapi karena dia tidak mau kita kehilangan berkat. Portion yang dia sudah siapkan untuk kita. Amin. Yang terakhir, alasannya. Ayat 13 dan 14. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud dan menyembah kepada Allah lain. Karena Tuhan
yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Kalau kita baca di sini sekali lagi, Tuhan tidak mau bangsa Israel tertipu dan menyembah apa yang bukan merupakan Tuhan. Makanya dia bilang, buang, hancurkan mesbah-mesbah ini, tebang tiang-tiang ini, ratakan altar-altar ini, rubuhkan tugu-tugu ini. Kenapa? Karena manusia bisa melihat altar, bisa melihat mesbah, bisa melihat tiang, dianggap Tuhan sama manusia. Ya gimana? Waktu Musa pergi aja sebentar, karena mereka sudah terbentuknya seperti itu, bangsa Israel di Mesir, bahwa Tuhan itu harus berbentuk, mereka buat lembu emas, betul? Jadi manusia butuh sesuatu yang kelihatan. Begitu tidak terlihat, mereka jadi panik. Dan Tuhan tahu kalau ada mesbah-mesbah ini, kalau ada altar-altar ini, ada tugu-tugu berhala ini, manusia bisa tertipu dan mulai menyembah sesuatu yang bukan merupakan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan mau itu semua dihancurkan. Karena dia mau hanya dialah yang disembah. Karena yang betul-betul Tuhan cuman dia. Nah kenapa ini jadi penting Bapak Ibu Saudari? Manusia gampang tergoda untuk menyembah hal yang lain yang bukan Tuhan. Nah yang parahnya ini. Kalau mereka tahu itu tidak apa-apa. Tapi seringkali mereka tidak sadar bahkan bahwa mereka menyembah sesuatu yang bukan Tuhan. Tapi tetap merasa bahwa mereka masih menyembah Tuhan. Inilah cara iblis bekerja. Bukan dengan mengatakan sembahlah dia, karena kita pasti nggak mau. Tapi dia membuat kita menyembah hal lain dan berpikir kita masih menyembah Tuhan. Nah ini. Kenapa Tuhan cemburu? Karena Tuhan mau kita betul-betul kenal siapa dia. Posisinya dia. Bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Cuma dia yang Tuhan. Yang lain bukan Tuhan. Matius 6 ayat 24 katakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tuhan tidak mau kita salah mengabdi. Tuhan tidak mau kita hari ini salah menyembah. Manusia sering berpikir atau sering dibuat berpikir bahwa kita masih menyembah Tuhan. Padahal sudah ada banyak hal lain yang kita jadikan Tuhan di dalam hidup kita yang bukan Tuhan. Saya ulang sekali lagi, ini penting. Oke, saya berharap kita nangkap ini. Manusia sering dibuat berpikir bahwa kita ini masih menyembah Tuhan. Padahal sudah ada banyak hal lain yang kita jadikan Tuhan, tapi bukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita pikir Tuhan, tapi bukan. Tidak heran hari ini, cara kita berpikir dan berperilaku semakin hari bukan semakin rohani, tapi semakin duniawi. Cara kita berpikir bukan makin mirip dengan Kristus, tapi makin mirip dengan dunia. Cara kita berperilaku makin mirip dengan dunia, tapi bukan makin mirip dengan Kristus. Dan itu adalah bukti bahwa kita tidak menyembah Tuhan. Itu adalah impact-nya, brothers sisters. Jangan pernah kita berpikir sini kita datang gereja setiap minggu, kita mungkin masih berdoa setiap hari, kita masih terlibat dalam kegiatan gereja. Berarti kita ini menyembah Tuhan. Belum tentu. Hari ini bisa uang yang kita sembah. Hari ini bisa diri kita yang kita sembah. Hari ini bisa relationship yang kita sembah. Makanya untuk sebuah relationship kita rela berkorban apa saja. Kita harus bisa melihat ini. Firman Tuhan katakan di 2 Timotius pasal 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang. Tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Bapak Ibu Saudari, apakah sikap-sikap tersebut menggambarkan kita? Apakah kita hari ini menjadi orang yang susah untuk berdamai? Kita bisa ke gereja, tapi mau damai aja sama pasangan kita susah. Mau damai aja sama keluarga kita susah. Mau damai aja sama teman kita susah. Jangan pikir bahwa kita menyembah Tuhan. Kita mungkin lagi menyembah egonya kita. Kita taruh perasaan kita yang menjadi nomor satu. Dikatakan, manusia bisa menjadi mencintai dirinya. Manusia bisa menjadi mencintai uang. Kita hari ini gak mau beribadah, tapi gak ada powernya. Kita datang setiap minggu. Kita datang kepada Tuhan setiap hari. Seperti Tuhan adalah Tuhan bagi hidup kita. Tapi pertanyaannya, betul gak Tuhan adalah Tuhan satu-satunya dalam hidup kita? Atau ada hal-hal lain yang bukan Tuhan, kita mulai jadikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan cemburu. Karena dia gak mau kita sekedar menjalankan ibadah saja. Tapi betul-betul kita di sini menyembah Tuhan yang benar, yang hidup. Dan kalau kita menyembah Tuhan yang benar, yang hidup, harusnya hidup kita berubah semua di sini. Gak mungkin sama. Jadi kalau masih sama, yuk kita sama-sama lihat, ada gak yang bukan Tuhan yang kita sembah sebenarnya. Tuhan kita cemburu karena ada alasannya. Tuhan gak cemburu tanpa alasan. Dia cemburu Bapak Ibu Saudari karena kita ini milik Dia. Kita punya hubungan yang spesial dengan Dia. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan cemburu hari ini karena Tuhan gak mau kita kehilangan berkat yang Dia sudah siapkan buat kita semua di sini. Dia mau kita menikmati berkat tersebut. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis dan akhirnya kita kehilangan berkat tersebut. Yang terakhir Tuhan katakan, Tuhan cemburu karena Dia gak mau kita di sini sekedar menjalankan ibadah dan berpikir bahwa kita hari ini menyembah Tuhan, tapi kita kehilangan kuasanya. Karena hari ini kalau kita betul-betul menyembah Tuhan yang hidup, kuasanya akan nyata dalam hidup kita. Makin hari kita akan makin mirip dengan Dia, bukan makin mirip dengan dunia. Karena itu Tuhan adalah Tuhan yang pencemburu. Karena Dia selalu pikirkan yang terbaik untuk kita semua di sini. Saya berharap ini membuat kita, waktu kita berdoa, waktu kita memuji Tuhan hari ini, waktu kita ambil waktu dengan Tuhan setiap harinya, kita akan lihat kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, thank you. Kau Tuhan yang luar biasa. Dan saya boleh menjadi spesial di mata Tuhan. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Karena kami gak mengerti Tuhan. Karena kami manusia dengan segala dosa. Waktu kami mendengar kata cemburu, waktu kami mengerti tentang kecemburuan Tuhan. Yang kami tahu Tuhan hanya dari sudut manusia. Tapi hari ini Tuhan kami bersyukur bahwa firman-Mu jelas ya Tuhan. Bahwa Engkau cemburu karena kami ini adalah milik Engkau. Kau cemburu Tuhan karena Engkau gak mau kami kehilangan berkat yang Kau siapkan buat kami. Kau cemburu Tuhan karena hanya ketika kami menyembah Engkau saja,
Tuhan yang benar. Ketika kami tidak tertipu Tuhan oleh Tuhan-Tuhan yang lain, yang bukanlah Tuhan. Kami betul-betul bisa mempunyai satu ibadah yang berkuasa. Bukan ibadah yang tanpa kuasa. Bantu kami hari ini Tuhan. Di bulan ini terutama Tuhan. Bisa mengenal Engkau lebih dalam. Sehingga Tuhan kami tidak akan pilih hal yang lain. Kami hanya pilih Engkau sebagai Tuhan satu-satunya yang layak untuk kami sembah. Bantu kami untuk bisa peka, bantu kami untuk bisa melihat dengan jelas Tuhan. Bagaimana kami bisa menjalankan kehidupan kami. Dan biarlah hidup kami betul-betul bisa menyenangkan hati Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Engkau. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya khotbah yang baru saja kita dengarkan membantu kita untuk bisa membuka bulan ini dengan kita bisa mengerti karakter Tuhan, yaitu jealous God. Saya sangat excited ketika Pendeta Budi membuka poin pertamanya mengenai bagaimana kita harus bisa melihat sebuah stigma sudut pandang yang benar tentang kata jealous God itu sendiri. Untuk saya ketika poin pertama dikatakan possession, dulu saya berpikir bahwa kalau teman atau enggak orang tua atau enggak pacar atau enggak istri cemburu tuh, possession tuh jadi kayak posesif banget gitu. Nah itu yang membuat saya stigma saya tentang kata cemburu itu tuh pas waktu saya ngelihat Tuhan kayak, aduh buat saya laki itu agak gimana gitu ya diposesifin. Tapi pas waktu Pendeta Budi tadi katakan bahwa kita harus punya stigma yang benar dulu, perspektif yang benar tentang jealous God. Saya mau encourage brother sisters dan jemaat untuk bisa melihat bahwa posesifnya Tuhan itu sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Saya secara pribadi begitu berasa disayang banget sama Tuhan ketika bisa mempelajari karakter Tuhan jealous God ini. So mari kita sekali lagi memberikan apresiasi dan untuk Pendeta Budi yang mengencourage kita, membantu kita pagi ini untuk bisa melihat karakter Tuhan jealous God. Saat ini kita akan melanjutkan dengan mengambil perjamuan kudus dan di belakang saya ada sepasang suami istri yang saya kenal 8 tahun yang lalu, bisa sharing firman bersama mereka berdua, Kevin Moses dan juga Glesti. Dan pada pagi hari ini mereka akan berbagi untuk kita semua bagaimana arti salib dalam hidup mereka. Ya, selamat pagi, brother sister. Perkenalkan nama saya Kevin Moses dan ini adalah istri saya, Glesti Melinda. Kami dari Ministry Single Timur. Kami lahir dan dibesarkan di dalam keluarga Kristen. Dan bulan ini tepat kami akan 6 tahun menjadi murid Yesus. Dan begitu banyak ups and downs yang sudah kami lewati sebagai seorang murid. Namun sangat bersyukur sampai hari ini Tuhan masih take care kami dan memelihara kami. Kami datang ke Kingdom sebagai seorang pasangan dan kami belajar Alkitab bersama hingga akhirnya memutuskan untuk dibaptis bersama. 1 hari setelah dibaptis, Tuhan langsung memberikan tantangan di mana kami harus ditugaskan di daerah, yaitu waktu itu di Maumere, Nusa Tenggara Timur, 1 tahun sebagai dokter PTT atau dokter sukarela di daerah terpencil. Jauh dari tubuh Kristus tak membuat api kami waktu itu padam. Kami rutin pembimbingan via online melalui aplikasi, pada waktu itu belum ada Zoom, sehingga kami waktu itu aplikasi Skype namanya. Dan siapa sangka pertemuan online adalah hal yang sangat lumrah saat ini pasca pandemi COVID. Berdasarkan semangat untuk menjaga iman pribadi kami pun membuat persekutuan waktu itu bersama para dokter-dokter di sana hingga beberapa orang akhirnya tertarik mau belajar Alkitab dari komunitas tersebut. Dan tak lama setelah kami kembali dari Maumere, kami pun memutuskan untuk bertunangan dan menikah. Kami juga dipercayakan untuk memimpin grup. Tantangan pun menghampiri satu persatu, terutama ketika saya, puji Tuhan, diterima untuk melanjutkan studi spesialis jantung yang memiliki durasi pendidikan selama 4,5 tahun. Bisa dibilang itu merupakan fase tersulit di dalam hidup seorang dokter ketika menjalani pendidikan
spesialis terutama di Indonesia, di mana sistemnya termasuk berbeda dengan sistem di luar negeri, di mana jam kerja yang lebih panjang, jaga malam, seringkali tidak ada libur, dan yang terberat adalah tidak mendapatkan penghasilan, malahan harus membayar. Namun hal ini adalah hal yang sudah saya count the cost dengan istri saya, yang waktu itu juga terpaksa harus bekerja, dan tak lupa dukungan dari support system, orang tua dan mertua saya. Belum ada 1 semester menjalani pendidikan, pandemi COVID-19 langsung datang, dan menjalani pendidikan spesialis di tengah pandemi COVID-19 merupakan suatu tantangan yang tidak mudah, di mana rumah sakit tempat saya menjalani pendidikan juga ditunjuk sebagai pusat rujukan COVID-19, dan sempat mengalami fase di mana rumah sakit overload, kehabisan oksigen, dan setiap harinya ada pasien yang harus dinyatakan meninggal dunia akibat COVID-19. Itu merupakan masa-masa yang tidak terlupakan dan masa-masa yang sedih menurut saya. Namun Tuhan juga memberikan berkat di tengah pandemi. Kami pun dikaruniai seorang anak perempuan yang lahir di tengah pandemi. Karena takut menularkan dan membawa virus, saya pun seringkali harus tinggal terpisah. Namun karena setiap hari berhadapan dengan pasien, akhirnya saya pun 2 kali terkena COVID-19, dan sedihnya istri dan anak saya juga, anak yang waktu itu belum 2 tahun juga sudah 2 kali terkena COVID-19. Beratnya pendidikan spesialis, pandemi COVID-19, tanggung jawab baru sebagai suami dan seorang ayah baru seringkali membuat saya down, kehilangan sukacita dan kehilangan zeal kepada Tuhan. Berapa kali saya sempat merasa discourage terhadap grup dan juga tanggung jawab ministry yang harus saya pegang, di mana pikiran-pikiran negatif sering menghampiri saya, hidup sendiri saja sudah berat, kenapa saya harus mengurusi hidup orang lain. Namun sering dikatakan, seperti dikatakan di Keluaran 34 ayat 13, Allah memang Allah yang cemburu. Tanpa saya sadari sudah begitu banyak Allah lain di dalam hidup saya. Tuhan selalu punya cara untuk menarik saya kembali dan memberikan sukacitanya. Satu ayat yang begitu mengimpact kepada saya pribadi dari Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Aku menyadari bahwa seringkali aku sombong, berpegang pada diriku sendiri dan tidak mengandalkan Tuhan. Dan aku sadar ketika aku kehilangan sukacitaku, saat itulah aku sedang disconnect dengan Tuhan. Dan aku menyadari bahwa sukacita yang sesungguhnya ialah ketika aku bisa connect dengan Tuhan, bisa connect dengan brother sisters di dalam kingdom, di dalam Tuhan, dan merasa disegarkan kembali dan bersukacita ketika ada hati yang kembali kepada Tuhan. Ketika ada satu jiwa lagi yang dimenangkan. Aku pun sadar kenapa Tuhan bilang kuk yang kupasang itu enak dan kenapa beban yang diberikan bisa ringan. Karena justru ketika aku mau terus memikul salib bersama Yesus, disitulah Yesus memikul semua bebanku dan aku pun tidak sendirian melainkan memikul salib bersama dengan saudara-saudariku di dalam Kristus. Bersyukur memiliki pembimbing dan brother sister di kerajaan Allah. Bersyukur juga karena Tuhan bless aku dengan pasangan hidup yang juga takut akan Tuhan dan bisa jadi penolong yang baik dan mau memikul salib bersamaku. Saat ini aku memberikan kesempatan kepada istriku untuk share. Ya, selamat siang brother and sisters. Masa pandemi memang masa yang dipenuhi kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi kami bersyukur justru di masa pandemi itulah kami diberikan hadiah seorang putri, namanya Chloe, sudah 2 tahun ya. Dan di masa pandemi juga mami saya, yang saya doa dan puasakan selama 4 tahun, akhirnya di bulan November 2020 dibaptis menjadi murid Yesus. Serta kakak ipar saya juga dibaptis menjadi murid Yesus di bulan Desember 2021. Itu merupakan sukacita yang mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutan.
Tantangan dalam hidup saya pun juga dimulai saat memiliki seorang anak. Kehadiran putri kami memang sangat kami nantikan, tapi tentu mempengaruhi pikiran, waktu, dan juga tenaga. Bahkan banyak waktu dan perhatian yang lebih besar yang aku berikan ke anak daripada ke Tuhan, pasangan, diri sendiri, apalagi ministry. Kebetulan kami dipercayakan oleh Pendeta Yance dan Kak Marda untuk memimpin satu grup kecil dan grup Youngma, Young Married, bersama beberapa leaders yang lain. Pikiran negatif ingin jadi jemaat yang biasa-biasa aja tentu pernah terbesit ya. Buat me time aja udah sulit, apalagi pikirin orang lain. Tetapi aku sadar semakin aku jauh dengan Tuhan dan kerajaannya, kesabaran aku seperti sehelai tisu dibagi dua. Tipis banget ya. Jadi sumbu pendek, sulit bersyukur, dan sulit mengasihi ke pasangan, anak, bahkan orang tua. Aku juga diingatkan bahwa Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup aku, masa hanya sekedar waktu saja aku gak bisa kasih untuk Tuhan. Hal ini yang terus memotivasi aku untuk menyangkal diri, bangun hubungan dengan Tuhan, terlibat aktif dalam ministry, dan share kebaikan Tuhan. Banyak hal yang sangat aku syukuri dalam hidup. Aku bersyukur punya suami yang cinta Tuhan, selalu support aku untuk ministry dan me time, dan mau terlibat dalam segala hal walaupun dalam kesibukannya, tapi tetap mau urus anak dan kasih waktu untuk keluarga. Aku juga bersyukur punya papi mami yang kebetulan juga hadir bersama dengan kita di sini, yang telah menanamkan nilai kekristenan di dalam hidup aku dari kecil sampai sekarang. Selalu support di tengah kesibukan mereka, masih memberikan waktu dan kasih mereka buat kami. Bersyukur juga punya keluarga kerajaan Allah yang peduli dan menunjukkan kasih Tuhan secara real di dalam hidup kami berdua. Aku sadar buat pasangan married, a child is not only a precious gift from God that we must take care of, but also a reason for us to be closer to God. Anak tidak hanya sebuah anugerah dari Tuhan yang harus kita jaga, tetapi anak juga harusnya jadi alasan kita untuk makin dekat lagi dengan Tuhan. Salim menguatkan kami bahwa di setiap musim kehidupan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami asalkan tetap menjaga prioritas kami kepada Tuhan bersama pasangan dan anak kami. Dan Salim juga menyadarkan kami bahwa setiap detik itu berharga sehingga penting untuk kami bisa memakai kesempatan dalam hidup untuk giving dan serving kepada Tuhan, keluarga dan juga keluarga kerajaan Allah. Amin. Saat ini saya mengajak jemaat untuk bisa mempersiapkan roti dan anggur, dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan satu buah lagu yang akan dibawakan Song Ministry untuk kita membantu kita dalam perenungan kita menyambut perjamuan kudus. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Laguku dan kekuatanku, izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, semua karena penyertaan-Mu Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan saat ini Tuhan. Menyertai kami Tuhan. Kami mau bersyukur hari ini. Kalau kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau tidak jauh dari kami Tuhan. Kami mau nyanyikan lagu ini Tuhan. Sebagai ungkapan syukur kami. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Dalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita siapkan roti dan anggur kita. Seperti dikatakan 1 Korintus 11 di ayat 23 hingga 26 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu dan momen ini Tuhan. Di mana kami bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa merenungkan kematian Engkau. Bagaimana arti salib dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan pengorbanan Engkau adalah pengorbanan yang luar biasa. Yang begitu absolut Tuhan sebagai bukti dan tanda cinta Engkau kepada kami Tuhan. Persembahan itu juga Tuhan melalui anak Engkau, melalui salib anak-Mu Tuhan, kami bisa melihat bagaimana You are the jealous God Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan ketika setiap kali kami memakan roti ini dan meminum darah ini Tuhan. Kami begitu sangat bersyukur untuk setiap apa yang Engkau lakukan. Motivasi Engkau Tuhan, kasih Engkau, cinta Engkau kepada kami. Tapi Tuhan lebih daripada itu Tuhan Engkau pun ingin untuk kami bisa memberitakan ini Tuhan. Membagikan ini, berbagi kepada orang-orang di luar sana. Atau bahkan kepada orang-orang yang dekat dengan kami Tuhan setiap hari Bapa. Kami berdoa Tuhan ketika kami mengenang in remembrance of You. Kami bisa melihat itu Tuhan. Terlepas dari segala situasi yang kami hadapi Tuhan. Tidak ada artinya Tuhan. Lebih daripada kasih Engkau melalui salib anak Engkau. Bantu kami semua Tuhan dalam ruangan ini. Untuk kami bisa membagikan ini kepada orang-orang di sekeliling kami setiap hari. Bahkan membagikan kepada diri kami sendiri Tuhan. Untuk kami tidak khawatir, kami tidak worry dengan hal apapun Tuhan. Karena kematian Engkau, kasih Engkau sudah menjadi bukti buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak buat momen ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Saat ini kita akan melanjutkan dengan kita bisa memberikan apa rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan di depan kita, di depan layar tersedia QR Code untuk kita bisa memberikan persembahan kita yang terbaik. Sembari itu saya ingin membacakan satu buah ayat di 2 Korintus 9. Sembari bisa di-scan. Di ayat 7 dikatakan seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amen. Dan kesempatan selanjutnya saya ingin mengajak jemaat untuk bisa memperhatikan beberapa buah pengumuman berikut ini. Kita sangat bersyukur bulan ini seperti tadi Pendeta Budi katakan dan juga worship leader kita gak berasa sudah semester ya, udah tengah semester dan kita memasuki bulan ke-7 dan saya mengajak kita untuk bisa mari datang kita berfellowship ya. Kita ada 2 ibadah di pukul 8 pagi dan juga 10.30. Saya mengencourage jemaat sekali lagi untuk kita bisa datang tepat sesuai dengan ministry kita masing-masing di pukul 8 atau di 10.30 dan saya mengencourage kita untuk bisa datang lebih awal berfellowship, menikmati fellowship bersama satu sama lain sebelum kita memulai ibadah kita. Dan selanjutnya kita sangat bersyukur minggu ini tepatnya tanggal 8 Juli hari Sabtu minggu depan kita akan ada Singles Nusantara Workshop dengan tema Love God, Love People. Ya, yang akan dibawakan oleh Pendeta Audi dan juga istrinya Ita dari GKDI Balikpapan. Dan tanpa terasa waktu juga sudah menunjukkan pukul 12 siang dan kita akan mengakhiri ibadah kita brothers and sisters dan jemaat yang dikasih Tuhan. Dan kita akan menutup ibadah kita, saya mengundang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa kepada Tuhan dan mengucap syukur atas berkat dan juga selama ibadah ini berlangsung atas firman yang telah diberikan dan juga pujian yang kita naikkan untuk Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa, Allah yang kami sembah dalam nama anak Engkau Yesus Kristus. Kami mengucap syukur karena kebaikan Engkau Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau menunjukkan, reveal yourself Tuhan dengan sangat-sangat jelas melalui firman Engkau Tuhan. Pribadi Engkau, karakter Engkau yang begitu banyak itu Tuhan membuat kami terkagum, terpesona. Tapi lebih daripada itu Tuhan kami, ketika kami mengerti itu semua Tuhan. Kami mengerti satu hal yang luar biasa yaitu betapa Engkau sayang sama kami Tuhan. Dan kami pun Tuhan, kami ingin Tuhan sayang kepada Engkau Tuhan.
dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, kekuatan kami Tuhan, dan akal budi kami Tuhan. Kami belajar Tuhan 3 hal hari ini Tuhan, bagaimana Engkau adalah Allah yang pencemburu Tuhan. Your possession, your portion Tuhan. Itu adalah satu hal yang sangat luar biasa Bapa. Kalau mungkin di dunia sana Tuhan, ketika mendengar kata cemburu Tuhan, bisa ada beberapa perspektif Tuhan, stigma Tuhan. Tapi Tuhan, di dalam Engkau adalah Allah yang positif Tuhan semuanya. Semua hal adalah begitu indah Tuhan. Dan bantu kami Tuhan untuk kami bisa menerima, melihat hal itu Tuhan. Bahkan mengalami metanoia Tuhan ketika kami mungkin tidak mengerti Tuhan. Atau bahkan kami salah menginterpretasikan Tuhan karakter dan perasaan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersyukur melalui firman yang dibagikan. Kami bersyukur sekali Tuhan punya Allah yang jealous Tuhan. Terima kasih Bapak untuk waktu ini Tuhan. Bantu kami pulang dari tempat ini Tuhan. Kami menikmati Engkau Tuhan. Dan kami bisa melakukan semua firman dan perintah Engkau Tuhan dengan sukarela. Karena ketika kami sayang kepada Engkau Tuhan. Kami sayang kepada seseorang. Ketika seorang itu meminta sesuatu kepada kami Tuhan. Itu bukanlah hal yang berat untuk kami lakukan Tuhan. Karena kami melakukannya dengan love Tuhan. Terima kasih Bapak untuk mengajarkan kami sekali lagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sertai juga untuk semua saudara-saudari Tuhan yang mungkin lagi sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Kau sembuhkan Tuhan. Atau saudara-saudari Tuhan yang mungkin baru mengalami kehilangan Tuhan. Kami baru mendapat berita Tuhan, saudari kami Tuhan, mama dari Bro Harun juga meninggal. Kami berdoa Tuhan untuk Bro Harun bisa diberikan kekuatan, penghiburan daripada Engkau Tuhan. Untuk senantiasa Tuhan jalan bersama Engkau dan menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu ini nih Tuhan. Terima kasih untuk kerajaan Engkau, saudara-saudari. Dan kita punya satu tubuh ini Tuhan. Untuk kami bisa terus mengencourage one another daily Tuhan. We love you so much God. In Jesus name we pray. Amen. Brothers sisters, sebelum kita mengakhiri ibadah, kita mau sama-sama puji Tuhan lagi. Kita mau deklarasikan bahwa Tuhan kita baik. Lord, you are good. Come on. Boleh tepuk tangan semuanya. Here we go. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Sing, people from every nation. People from every nation and tongue. From generation to generation, We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sing after me. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. Whoa, whoa. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation. Come on. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. Sing one. You are good. Woo. Yes, you are. Yes, you are. Here we go. You are good. You are good.
all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, you are good, all the time, all the time. You are good, you are good. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Come on! We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. For who you are. Who you are. For who you are. Who you are. One more time for who you are. You are good. Haleluya, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Selamat berfellowship, brothers sisters.